Usai menggelar OTT di Depok, Jawa Barat, KPK menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Depok Iwayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua Bambang Setiawan dalam kasus suap terkait pengurusan eksekusi sengketa lahan. KPK memaparkan sejumlah bukti dalam operasi tangkap tangan yang digelar Kamis lalu, diantaranya uang sebesar 850 juta rupiah dari total suap mencapai 1 miliar rupiah. Selain Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, KPK juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka, yakni Yohansyah Marwanaya, Jurusita PN Depok sebagai perantara, serta 2 orang dari pihak pemberi suap. Saat menuju mobil tahanan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok yang sudah ditetapkan sebagai tersangka menolak menjawab soal kasus dituduhkan kepada keduanya. Suap untuk 2 hakim menurut KPK disalurkan lewat Jurusita Yohansyah yang melakukan kesepakatan diam-diam dengan pihak perusahaan yang bersengketa. Sengketa lahan melibatkan PT KD dengan masyarakat di Kecamatan Tapos, Kota Depok. Pak ngomong Pak biar tayang Pak. Bahkan udah naik Pak 200. Menginginkan tanah seperti itu. Apalagi kan tadi ada lapangan golfnya, ada yang lainnya, kemudian dari sisi perumahan ya. Jadi ada planning bisnisnya di situ. Karena ini kan ingin cepat. Jadi perusahaan itu ingin cepat supaya tanah itu segera dieksekusi, segera kepemilikannya. Menteri Sekretaris Negara mengaku prihatin dengan operasi tangkap tangan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Depok oleh KPK. Soal kenaikan gaji hakim yang sudah disetujui pemerintah, Mensesnek mengatakan kenaikan gaji hakim tidak otomatis menghilangkan kasus rasuah di peradilan. Kenaikan gaji menurutnya merupakan upaya menyejahterakan hakim. Istana juga meminta Mahkamah Agung memperbaiki pengawasan hakim usai OTT di Depok. Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, kan kita berharap itu dengan diberikan kesejahteraan, maka kita berharap tidak akan tergoda untuk melakukan hal yang kurang baik. Ya, bahwa masih ada yang terjadi tentu kita prihatin ya. Tapi terus menerus kita himbau pada semua institusi untuk menjaga diri. Ya, kalau bicaranya korupsi, bagaimana menghentikan budaya korupsi kong kali kong. Baik, terima kasih. Teman-teman media, selanjutnya kami juga akan menunjukkan bagaimana kronologi peristiwa tertangkap tangan yang akan ditampilkan di layar. Ya, silakan. Baik, jadi teman-teman bisa melihat kronologinya. Jadi tim mendapatkan informasi adanya dugaan penyerahan uang. Awalnya diduga penyerahan akan dilakukan sekitar pukul 4 subuh. Gitu ya. Jadi tim sudah bersiap sejak dini hari, namun kemudian ditunggu sampai pagi, belum juga dilakukan penyerahan, dan pada siang hari sekitar pukul 13.39, tim juga memantau pergerakan saudara ALF yang merupakan staf keuangan dari PT KD, mengambil uang senilai 850 juta sesuai dengan kesepakatan dari pihak PT KD dengan pihak PT PN ya, yang itu sudah dinego dari semula harga atau senilai 1 miliar rupiah. Di mana nilai 850 juta itu pencairan dari underlying fiktif ya di salah satu bank di wilayah Cibinong. Kemudian juga tim memantau pergerakan dari TRI yang juga sudah tiba di PT KD yang merupakan direktur utama dari PT KD. Berikutnya tim terus memantau pergerakan beberapa pihak baik di PT KD dan juga di PN Depok, di mana pada pukul 14.36 Saudara GUN juga sudah bersiap untuk melakukan rencana pertemuan nantinya dengan pihak PT PN. Dan juga Saudara
AND yang nanti akan membawa uang senilai 850 juta dari pencairan yang dilakukan oleh saudara ALF ya di salah satu bank di Cibinong. Kemudian di mobil satunya ada saudara BER dan GUN ya dari PT KD yang juga bersiap. Jadi nanti akan ada 2 mobil dari pihak PT KD dan 1 mobil yang terpantau mulai keluar dari kantor PN Depok. Ya, jadi nanti ada 3 mobil, kemudian dipantau oleh tim dan ketiga mobil tersebut terpantau berada di lokasi yang sama, yaitu di Emerald Golf Tapos. Belum pindah, slide-nya belum pindah. Nah, ini. Di gambar paling kiri ya, itu sekitar pukul 18.39, jadi memang sudah masuk masa-masa maghrib, jadi sudah agak redup-redup petang gitu ya. Jadi ini tim memantau pergerakan 3 mobil, kemudian terjadi pertemuan dan sekitar pukul 19 terjadi penyerahan uang yang kemudian uang yang diserahkan dari pihak PT KD kepada pihak PN Depok, dalam hal ini YOH, ya, lalu diamankan oleh tim. Ini sebelum diamankan juga sempat terjadi pengejaran, jadi karena mungkin memang sudah cukup gelap ya, jadi tim sempat kehilangan kendaraan dari PN Depok yang kemudian berhasil diamankan ya setelah beberapa menit dilakukan pengejaran. Nah, itu teman-teman bisa melihat uang yang diamankan dalam tas ransel warna hitam. Tim kemudian bergerak juga ke PN Depok untuk mengamankan Wakil Ketua, Saudara BBG, dan berlanjut pada pukul 19.18 tim juga mengamankan Saudara AND, GUN, dan BER yang ketiganya ada di kantor PT KD. Tim melanjutkan pergerakannya, lanjut di pukul 20.19, tim kemudian mengamankan Saudara TRI yang merupakan direktur utama ya dari PT KD di Living Plaza Cinere. Kemudian terakhir tim mengamankan Saudara Eka selaku Ketua PN Depok di rumah dinas Ketua PN Depok. Dan paling kanan teman-teman bisa melihat barang bukti uang tunai senilai 850 juta rupiah yang diamankan dari Saudara YOH. Demikian teman-teman terkait dengan kronologi peristiwa tertangkap tangan terkait dengan pengurusan perkara di PN Depok. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab.